Tugas negara dalam melayani tamu Allah. Indonesia dorong penghentian kekerasan oleh Israel. Seorang ibu tewas dibunuh anak tiri. Presiden Prabowo pastikan stok beras aman. Pemprov DKI siaga El Nino antisipasi krisis pangan dan ispa. Halo pemirsa, selamat pagi. Menyapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Fesi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, pemberangkatan perdana petugas haji ke Arab Saudi berjalan lancar. Lebih dari 400 petugas haji atau PPIH Arab Saudi untuk daerah kerja bandara dan juga Madinah telah sampai di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh telah memberangkatkan sebanyak 460 petugas haji ke Tanah Suci. Keberangkatan PPIH Arab Saudi untuk daerah kerja bandara dan Madinah hari pertama dipimpin oleh Menteri Haji dan Umroh Dhanil Ansar Simanjuntak dan hari kedua dipimpin oleh Direktur Bina Petugas Haji Chandra Sulistyo. Salah satu momen paling mengharukan dalam pemberangkatan petugas haji adalah saat mencium bendera pusaka merah putih sebagai simbol menjalankan tugas negara. Ya pemirsa, setelah tadi kita melakukan prosesi mencium sangsaka merah putih, setelah ini seluruh petugas haji akan dipersiapkan untuk menuju ke Bandara Soekarno-Hatta untuk selanjutnya diterbangkan ke Arab Saudi. Nantinya kita akan melakukan perjalanan kurang lebih 10 jam hingga nanti mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Kita tunggu dan kita lihat persiapan teman-teman hari ini, dan nanti ketika sudah sampai di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, tentu tetap saksikan di tayangan ini. Para petugas haji mengaku sangat bangga bisa menjadi petugas haji dan siap bekerja sepenuh hati melayani para jemaah haji di Tanah Suci nantinya. Setelah dibekali dan juga dilepas resmi oleh Kementerian Haji dan Umroh, para petugas haji langsung bergegas ke Bandara Soekarno-Hatta dengan membawa sejumlah perlengkapan untuk bertugas di Tanah Suci selama 75 hari. Ya pemirsa, sekarang kita akan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melakukan perjalanan panjang ke Tanah Suci. Ini perlengkapannya. Topi, tas, ransel di belakang, dan juga ada kartu nusuk, dan juga ada gelang. Ini adalah salah satu syarat wajib yang dimiliki oleh petugas, bahkan oleh seluruh jamaah haji juga harus memiliki nusuk dan juga memiliki gelang untuk identitas selama nanti kegiatan ibadah di Tanah Suci. Yuk kita langsung menuju ke masjid, terus selanjutnya kita menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Berdasarkan jadwal penerbangan, para petugas haji terbang menggunakan pesawat Garuda Indonesia pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan akan tiba di Jeddah pada pukul 11 malam waktu Arab Saudi. Seperti diketahui, waktu Indonesia dan Arab Saudi selisih 4 jam lebih cepat di Arab Saudi. Dan alhamdulillah para pelayan tamu Allah telah sampai di Arab Saudi dengan selamat. Ya pemirsa, sekarang saya dan teman-teman PPIH sudah sampai di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Setelah melalui perjalanan panjang selama kurang lebih 10 jam, dan akhirnya kita sampai dan kita akan melanjutkan untuk kegiatan petugas haji selanjutnya sebelum melakukan kegiatan melayani tamu-tamu Allah. Mungkin cukup sekian, nanti kita sambung lagi dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Ferdi Setiawan melaporkan untuk Sinpo TV. Pemirsa, jelang pemberangkatan calon jemaah haji kloter pertama, sejumlah persiapan terus dimaksimalkan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Salah satu di antaranya adalah penertiban kartu nusuk. Ada yang berbeda dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Perbedaan utama haji tahun ini adalah kartu nusuk atau smart card dibagikan dan diaktifasi langsung di embarkasi Indonesia, bukan lagi di Arab Saudi.
Langkah jemput bola ini bertujuan menghindari antrian, kendala teknis administrasi dan juga memastikan jemaah untuk memegang identitas resmi sejak keberangkatan. Ya pemirsa, ada yang berbeda ibadah haji tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada saat ini kita semua dibekali kartu nusuk yang jika pada tahun sebelumnya dibagikan di Tanah Suci, namun sekarang di semua embarkasi sudah diberikan kartu nusuk seperti ini. Ini adalah salah satu kartu yang berfungsi untuk menjadi identitas setiap jemaah haji yang ada di Tanah Suci, baik itu di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Nah, kartu ini berisi tentang identitas pribadi, nama lengkap, foto, nomor visa, dan paspor. Dan juga di dalam kartu nusuk ini terdapat pemondokan, lokasi hotel di Makkah dan Madinah. Dan juga ada informasi perusahaan, data perusahaan jasa haji syariah yang bertanggung jawab. Dan termasuk ada data tentang kesehatan para jemaah calon haji atau calon jemaah haji. Dan kartu ini harus dibawa setiap calon jemaah haji untuk bisa menjadi identitas agar tidak tersesat di dalam melaksanakan ibadah haji, terutama di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Nah, bagi para jemaah haji jangan lupa kegiatan apapun, baik itu keluar hotel, baik itu sedang bertemu dengan saudaranya di Arab Saudi, tetap menggunakan kartu ini. Tapi ingat, jangan sampai menunjukkan kartu ini dengan barcode-nya ke sembarang orang, karena ini sangat diingatkan agar tidak terjadi penipuan, agar tidak terjadi juga kejahatan yang memanfaatkan dengan data barcode ini. Calon jemaah haji 2026 harus memastikan telah memiliki kartu nusuk sebelum berangkat ke Tanah Suci atau saat di embarkasi. Selain kartu nusuk, calon jemaah haji juga akan diberikan gelang pintar guna menghindari kesalahan jalan atau tersesat saat berada di Arab Saudi. Pemirsa, ada salah satu lagi yang menarik dari pelaksanaan ibadah haji tahun ini, yaitu penggunaan dari gelang pintar yang terbuat dari tembaga ini. Di dalam gelang ini terdapat nomor paspor kita sebagai jemaah haji, terus juga ada nama kita, sehingga ketika calon ibadah haji tersesat di Arafah, di Musdalifah maupun di Madinah maupun di Mekah, bisa dicari oleh petugas dan juga langsung bisa bertanya kepada petugas tentang lokasi di mana dia berada. Sejumlah petugas haji PPIH Arab Saudi mengaku apresiasi kebijakan Kementerian Haji dan Umroh terkait dengan kartu nusuk dan gelang pintar. Ya, jadi fungsi gelang ini di sini ada paspor kita, ada nama, sama ada kalau kita PPIH ada tulisannya PPIH. Kalau untuk jemaah haji di sini akan tercantum kloter, jadi kloter berapa, nama jemaah sama paspor, sehingga ketika kita menemukan jemaah hilang, kita langsung bisa menemukan jemaah itu berada di kloter berapa. Maka dari itu, himbauan untuk jemaah jangan pernah melepas identitas yang dibagikan oleh pemerintah, yaitu kalung ataupun gelang yang sudah dibagikan. Satu hal yang luar biasa menurut saya, ada progres yang bagus, terutama untuk petugas dan para jamaah. Kartu nusuk ini akan memberikan identitas bagi para jamaah dan petugas, dan dengan segala fasilitas, misalnya kemudahan dalam memperoleh akses hotel dan sebagainya. Kemudian di samping kartu nusuk ini sebagai akses yang diterima oleh para jamaah dan petugas, juga gelang jamaah haji, meskipun gelang ini belum smart wristband gitu, tapi ke depan saya yakin pemerintah akan meningkatkan ini ke smart, ke digital gitu, meskipun ini masih manual, tapi fungsinya lumayan gitu. Satu, menunjukkan identitas para jamaah, kemudian meminimalisir kemungkinan jamaah tersesat dan sebagainya karena ada identitas tercantum kode identitas paspor. Kementerian Haji dan Umroh menghimbau masyarakat tidak memaksakan diri berangkat ke Tanah Suci tanpa dokumen yang sah, termasuk diantaranya jika tidak memiliki kartu nusuk dan gelang haji yang dibagikan oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Bahkan otoritas Arab Saudi kini semakin memperketat pemeriksaan dokumen seluruh jemaah agar benar-benar terdaftar dalam sistem penyelenggaraan ibadah haji. Nah pemirsa, inilah yang merupakan kelebihan dari proses ibadah haji tahun ini. Kita semua berharap, dan kami masyarakat Indonesia, petugas Kementerian Haji, termasuk orang-orang yang akan beribadah haji, jangan khawatir jika Anda ingin berangkat ke Tanah Suci untuk beribadah haji. Disiplin menggunakan gelang yang sudah disediakan dan juga kartu nusuk juga disiapkan. Dengan demikian ibadah Anda akan lancar dan Anda insya Allah akan kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur tanpa ada kendala apapun. Dari Bandara Soekarno-Hatta, Ferdi Setiawan melaporkan untuk Sinpo TV.
Pemirsa, Kementerian Luar Negeri RI memastikan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 masih berjalan sesuai dengan rencana meskipun terdapat dinamika global di kawasan Timur Tengah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Heni Hamidah, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan jadwal keberangkatan jemaah haji Indonesia. Otoritas Arab Saudi tetap menjalankan penyelenggaraan haji sesuai perencanaan awal sehingga proses ibadah dapat berjalan lancar. Terkait situasi keamanan, Heni menegaskan belum ada peringatan khusus yang dikeluarkan pemerintah. Meski demikian, Heni tetap memberikan imbauan kewaspadaan, terutama bagi maskapai atau perjalanan yang melintasi wilayah konflik. Dia meminta agar penerbangan tidak melintasi kawasan konflik. So far, haji masih on schedule ya. Keberangkatan kloter pertama tanggal 22 kalau tidak salah ya, bulan April. Ya, pemerintah Arab Saudi masih sesuai rencana awal. Jadi tetap berjalan haji. Berarti belum ada warning apapun ya Bu ya? Belum, tapi mungkin disarankan nanti mungkin yang untuk travel jemaah hajinya mungkin untuk penerbangan kalau bisa menghindari wilayah konflik tentunya ya. Kan sebenarnya dari kita ada yang langsung ke Jeddah atau ke Arab Saudi ada. Jadi kalau koordinasi kita dengan Kemenhaj gimana? Koordinasi antara dengan Kemenhaj? Kita saling ini sangat baik kok koordinasi. Jadi Kemenhaj juga akan selalu telepon ke kita kalau misalnya ada update terkait perkembangan urusan haji. Pun demikian dengan kita ya. Dan saat sekarang ini kan sudah ada kantor urusan haji juga di KJRI Jeddah. Kementerian Luar Negeri juga memastikan koordinasi dengan Kementerian Agama serta otoritas terkait terus berjalan dengan baik guna mengantisipasi berbagai kemungkinan selama penyelenggaraan haji. Selain itu, pemerintah juga telah memperkuat layanan melalui kehadiran kantor urusan haji di perwakilan Indonesia di Arab Saudi, termasuk di lingkungan konsulat jenderal, guna memberikan perlindungan dan pelayanan optimal bagi jemaah. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wapres Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Rabu 15 April 2026. Wapres juga mengapresiasi peran PGM dalam menyuarakan aspirasi guru madrasah di seluruh Indonesia. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong penguatan sumber daya manusia, termasuk melalui peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik. Sejalan dengan hal itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima audiensi Perkumpulan Guru Madrasah atau PGM Indonesia di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu 15 April 2026. Dalam audiensi ini, PGM menyampaikan sejumlah isu strategis antara lain usulan penguatan pelatihan berbasis teknologi, termasuk di bidang kecerdasan artifisial atau AI dan robotika, sebagai langkah untuk meningkatkan kompetensi guru madrasah. Pak Wapres sudah memberikan sinyal bahwa program itu harus kita lakukan. Bahkan saya mengusulkan bahwa pelatihan itu kita tiap-tiap provinsi sehingga ada nilai keadilan bagi guru-guru madrasah, peningkatan kualitasnya bukan tertumpuk di Pulau Jawa saja, tetapi kualitas guru madrasah di wilayah timur, tengah, barat juga sama-sama meningkat. Dan insya Allah oleh Pak Wapres itu akan menjadi pertimbangan, mudah-mudahan dalam waktu singkat bisa dilaksanakan. PGM juga mengemukakan berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk terkait peningkatan kesejahteraan guru madrasah. Menanggapi hal ini, Wapres mengapresiasi peran PGM dalam menyuarakan aspirasi guru madrasah di seluruh Indonesia. Ia menegaskan bahwa berbagai masukan akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ke depan, khususnya terkait peningkatan kesejahteraan dan penguatan kapasitas guru. Pertemuan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam upaya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru madrasah di seluruh Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wapres Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia di Istana Wakil Presiden. Wapres juga menekankan pentingnya optimalisasi berbagai program dan juga stimulus yang telah disiapkan pemerintah pusat dalam mendukung pelaku UMKM. Wapres Gibran Rakabuming menerima audiensi Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia atau IPMI di Istana Wakil Presiden. Sejalan dengan semangat kolaborasi yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto, pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha perempuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah.
Dalam pertemuan tersebut, Wapres menekankan pentingnya optimalisasi berbagai program dan stimulus yang telah disiapkan pemerintah pusat dalam mendukung pelaku UMKM. Ia juga mendorong agar IPMI dapat mengambil peran strategis dalam menjangkau serta mengakselerasi pemanfaatan program-program tersebut hingga ke tingkat daerah. Saya sangat berterima kasih karena Mas Wapres menyambut baik keberadaan dan eksistensi IPMI di seluruh Indonesia dan luar negeri. Arahannya salah satunya kami bisa terus berkolaborasi dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena stimulasi bantuan untuk para pelaku UMKM itu sudah ada sebetulnya dari pemerintah pusat, ya, tinggal kami menangkapnya di wilayah-wilayah di daerah-daerah itu sendiri yang pertama. Lalu beliau juga insya Allah akan mengikhtiarkan dari sisi sarana dan fasilitas pemasaran yang tidak memberatkan para pelaku UMKM untuk bisa mendisplay produk-produknya, karena inilah yang kami sampaikan ke Pak Wapres, dan alhamdulillah Pak Wapres juga insya Allah akan memediasi terkait dengan apa yang kami sampaikan. Ketua Umum IPMI, Ingrid, menyampaikan bahwa Wapres menyoroti pentingnya dukungan dari sisi pemasaran bagi pelaku UMKM. Menurut Wapres, pemerintah terus berupaya menghadirkan fasilitas yang lebih inklusif dan tidak memberatkan, sehingga produk-produk lokal dapat lebih mudah diakses pasar dan memiliki daya saing yang kuat. Melalui pertemuan ini, Ingrid berharap kolaborasi antara pemerintah dan IPMI dapat semakin memperluas jangkauan pemberdayaan UMKM, khususnya bagi pengusaha perempuan. Dengan demikian, kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat terus meningkat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri UMKM RI Helvi Moraza menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses pengusaha UMKM. Perluasan akses pengusaha UMKM yang juga dimaksud ini ialah ke dalam ekosistem pengadaan barang dan juga jasa pemerintah, rantai pasok BUMN juga serta kemitraan dengan usaha besar. Tentu saja ini adalah arahan Pak Presiden Prabowo Subianto bahwa semua kita harus berkolaborasi kalau kita sepakat ingin meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Wakil Menteri UMKM RI Helvi Moraza menghadiri kegiatan sosialisasi dan konferensi pers Inabayar B2B2G Expo 2026 pada Rabu 15 April 2026. Kegiatan ini merupakan program kolaborasi antara Kementerian UMKM, LKPP, serta Hipindo. Adapun kegiatan Inabayar ini mencakup pameran, bisnis matching, talk show, serta workshop. Dalam sambutannya, Wamen UMKM menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses pengusaha UMKM ke dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, rantai pasok BUMN, serta kemitraan dengan usaha besar. Saja ini adalah arahan Pak Presiden Prabowo Subianto bahwa semua kita harus berkolaborasi kalau kita sepakat ingin meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Lebih lanjut, Wamen Helvi menyampaikan harapannya agar Inabayar B2B2G Expo 2026 mampu memperkuat rantai pasok nasional, meningkatkan penggunaan produk lokal, serta mendorong pemerataan ekonomi dan daya saing. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah membuka 35.000 lowongan kerja untuk Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih serta Kampung Nelayan Merah Putih. Peserta yang lolos akan berstatus pegawai BUMN dengan kontrak kerja tertentu. Melalui Panitia Seleksi Nasional SDM PHTC akan membuka rekrutmen untuk putra-putri terbaik Indonesia. Ikut serta dalam pengelolaan koperasi desa atau koperasi kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih. Pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional resmi membuka rekrutmen 35.476 tenaga kerja untuk mengelola koperasi desa dan juga kelurahan Merah Putih serta kampung nelayan Merah Putih. Peserta yang lolos seleksi akan ditempatkan sebagai pegawai badan usaha milik negara dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT selama 2 tahun untuk mendukung operasional program. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut rekrutmen ini juga terbuka bagi lulusan D3, D4, dan S1 dengan IPK minimal 2,75 usia maksimal 35 tahun, serta pendaftaran dilakukan secara gratis melalui situs resmi hingga 24 April 2026. Pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional SDM PHTC akan membuka
rekrutmen untuk putra-putri terbaik Indonesia. Ikut serta dalam pengelolaan koperasi desa atau koperasi kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih. Kami tegaskan seluruh tamseli tidak dipungut biaya apapun. Tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan. Bila ada pihak yang minta imbalan nanti janji lulus, itu berarti nipu, bohong. Koperasi Desa Merah Putih yang akan jadi bulan Juni-Juli ini kan kira-kira 30 sampai 40 ribu. Maka bertahap. Totalnya kan 80.000 Kopdas itu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan rekrutmen Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih serta Kampung Nelayan Merah Putih tanpa jalur orang dalam. Ia memastikan proses seleksi dilakukan secara transparan dan juga hanya memilih kandidat terbaik. Pemerintah menegaskan proses rekrutmen nasional untuk Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih serta Kampung Nelayan Merah Putih dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa praktik orang dalam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan tidak ada jalur khusus, titipan, maupun jaminan kelulusan dalam seleksi yang dibuka untuk 35.476 formasi tersebut. Pendaftaran hanya dilakukan secara terpusat melalui phtc.panselnas.go.id tanpa biaya dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan serta seleksi ketat untuk memilih kandidat terbaik. Jadi tidak ada biaya apapun, tidak ada jalur khusus, tidak ada titipan, tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan. Bila ada pihak yang minta imbalan nanti janji lulus, itu berarti nipu. Artinya kalau yang layak, yang bagus dia akan dapat, kalau dia akan cari yang terbaik dia tentu akan dapat. Menko Pangan menambahkan bahwa pemerintah mengajak masyarakat untuk mengawal proses rekrutmen agar berjalan jujur dan objektif, sekaligus memastikan peserta yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi untuk mengelola program di tingkat desa dan kelurahan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar juga menegaskan bahwa program makan bergizi gratis telah berkembang menjadi penggerak utama ekosistem ekonomi, mulai dari tingkat desa hingga nasional. Hal tersebut diungkapkan Menko Muhaimin Iskandar dalam kegiatan 1 tahun perjalanan makan bergizi gratis dalam upaya pemberdayaan masyarakat di kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat pada Kamis siang. Muhaimin juga mengungkapkan bahwa keberhasilan percepatan program MPG tidak terlepas dari dukungan investasi yang signifikan dengan nilai investasi yang juga mencapai puluhan triliun rupiah. Kolaborasi antara pemerintah dan juga sektor publik dinilai mampu mempercepat implementasi program sekaligus memperluas dampaknya. Menko Muhaimin juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan bahwa aliran anggaran program MPK dapat menjadi siklus ekonomi yang berkelanjutan di daerah. Lebih lanjut, Menko Muhaimin menekankan pentingnya pemberdayaan petani, peternak, dan juga pelaku usaha lokal sebagai fondasi kemandirian ekonomi nasional. Pemerintah pun berkomitmen untuk terus mendorong pelaku usaha di desa agar dapat tumbuh dan berkembang. Dalam aspek pemberdayaan masyarakat, ini sebagai bagian agar seluruh pelaksanaan program makan bergizi gratis yang kita syukuri terus-menerus mengalami penyempurnaan, mengalami perbaikan agar mengarah kepada terbangunnya ekosistem ekonomi rantai pasok yang benar-benar bisa melahirkan pengusaha baru, UMKM yang tumbuh, produksi lokal yang terus-menerus semakin variatif dan produktif. Di sisi yang lain, kita ingin program makan bergizi gratis ini semakin berkualitas bisa dinikmati oleh para siswa-siswi kita secara merata. Dan kita semua bisa menyaksikan bagaimana siswa-siswi kita telah mengalami berbagai perubahan menu makan yang sempurna dari berbagai pengalaman 1 tahun ini. Tentu kerja keras semua pihak dan disiplin SPPG di dalam menyadari bahwa dialah ujung tombak dari agen upaya membangun ekosistem ekonomi itu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiadi, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, setelah 1 tahun berjalan, pelaksanaan program makan bergizi gratis menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Program yang juga berfokus pada pemberdayaan masyarakat ini disebut telah memberikan dampak yang nyata, terutama dalam penyediaan sarana dan juga keterlibatan pelaku usaha lokal. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sanjaya, menyebut sebanyak 27.066 SPPG telah terverifikasi selama 1 tahun pelaksanaan program MBG. Dari jumlah tersebut, lebih dari 25.000 SPPG sudah beroperasi dan aktif melayani masyarakat. Seluruh SPPG yang beroperasi ini dijalankan dengan melibatkan masyarakat secara langsung dan tidak ada satupun SPPG yang dibangun melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurut Sony, jika menggunakan skema pengadaan, setiap unit SPPG diperkirakan membutuhkan biaya antara 40 hingga 54 juta rupiah. Terlebih, dengan jumlah mencapai 27.000 unit, tentu anggaran yang dibutuhkan akan sangat besar. Selain itu, lebih dari 119.000 pemasok atau supplier setiap hari terlibat dalam pengiriman bahan kebutuhan SPPG, dan para supplier tersebut berasal dari berbagai sektor, mulai dari koperasi, BUMD, hingga pelaku UMKM. 1 tahun program MBG berjalan, ya, potretnya tadi malam sudah tercapai 27.066 SPPG yang terverifikasi dan 25.000 lebih diantaranya sudah operasional. Dan ini berbicara tentang pemberdayaan masyarakat, ini adalah satu wujud konkret yang pertama, karena 27.000 SPPG tersebut seluruhnya memberdayakan masyarakat. Tidak ada satupun yang saat ini operasional diadakan melalui proses pengadaan barang dan jasa. Selain membutuhkan tenaga yang banyak, membutuhkan biaya yang banyak, antara 40 sampai 54 triliun ya dibutuhkan untuk pengadaan 27.000 SPPG. Namun dengan memberdayakan masyarakat, alhamdulillah tidak ada 1 rupiah pun sampai saat ini SPPG yang operasional yang menggunakan APBN. Kemudian yang kedua, lebih dari 119.000 supplier setiap hari mengirim bahan-bahan kebutuhan SPPG. Ini juga merupakan wujud konkret dari pemberdayaan masyarakat. Badan Gizi Nasional dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat berharap dengan keterlibatan aktif pemerintah daerah, diharapkan kesiapan para supplier dapat semakin meningkat dan mendukung keberlanjutan program. Program MBG juga diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ketegangan Amerika Serikat Iran meningkat di Selat Hormuz. Informasinya usai jeda berikut ini. Viral maling bobol rumah di siang hari. Polisi bongkar peredaran narkoba jaringan internasional. Dugaan pembunuhan mayat dalam drum belum terungkap. Lagi, lansia tewas dengan penuh luka bacok. Mengaku tidak dinafkahi suami, seorang ibu bunuh anak kandung. Treskrim Polres Goa mengepung rumah terduga pelaku pencurian di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga. Sally, saat akan standby. diamankan. 3, 2, 1. Di balik setiap peristiwa selalu ada fakta yang tersembunyi. Saksikan catatan kriminal setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Perundingan antara Amerika Serikat dan Iran kini terus berlangsung. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pihaknya akan tetap mengambil sikap tegas terhadap Teheran di tengah ketegangan Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan komunikasi dengan Iran saat ini berjalan cukup baik. Meski demikian, Trump menegaskan pemerintahannya tetap bersikap tegas terhadap ancaman penutupan Selat Hormuz.
Trump menyebut tindakan Iran yang kembali mengancam jalur pelayaran strategis tersebut sebagai bentuk pemerasan yang tidak akan dibiarkan oleh Amerika Serikat. Got a little cute as they have been doing for 47 years. Nobody ever took them on. We took them on. They have no Navy. They have no Air Force. They have no leader. Trump juga menyoroti sejarah konflik di mana banyak personel militer Amerika Serikat menjadi korban akibat serangan bom tepi jalan yang diduga dilakukan oleh pihak Iran. Saat ini pemerintahan Trump memastikan akan memberikan pembaruan informasi terkait perkembangan situasi tersebut pada akhir hari ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan roket dilaporkan menghantam wilayah Naharia di Israel Utara hanya beberapa jam sebelum gencatan senjata dengan Lebanon dijadwalkan berlaku. Sejumlah roket yang juga diduga diluncurkan Hizbullah berhasil dicegat sistem pertahanan udara, namun serpihan dan juga hantaman langsung tetap menyebabkan kerusakan dan korban luka. Rekaman video menunjukkan roket melintasi langit Naharia disertai suara sirine peringatan serangan udara yang menggema di seluruh kota. Sistem pertahanan udara Iron Dome terlihat melakukan intersepsi dengan sejumlah roket berhasil dihancurkan di udara. Meski demikian, media lokal melaporkan serpihan dan beberapa hantaman langsung tetap menyebabkan kerusakan di sejumlah titik. Layanan darurat Magen David Adom menyatakan seorang pria mengalami luka sedang akibat terkena serpihan di Naharia. Sementara di wilayah terdekat, Karmiel, 2 orang dilaporkan mengalami luka serius. Insiden ini terjadi di tengah upaya diplomatik untuk meredakan konflik setelah Amerika Serikat mengumumkan kesepakatan gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebutkan kesepakatan dicapai setelah pembicaraan terpisah dengan Presiden Lebanon dan Perdana Menteri Israel. Kedua pemimpin dijadwalkan bertemu di Washington pekan depan dalam upaya mendorong perdamaian lebih luas di kawasan serta mendukung negosiasi dengan Iran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, perwakilan Interparliamentary Union urusan Timur Tengah dari Parlemen Indonesia Jazuli Zuwaini mendorong kembali penghentian kekerasan dan juga penjajahan Israel atas Palestina. Menurutnya, agresi Israel dengan dukungan Amerika Serikat jadi penyebab instabilitas global. Dalam menjalankan misi diplomasi perwakilan Interparliamentary Union, urusan Timur Tengah dari Parlemen Indonesia, Jazuli Zuwaini, menghadiri sidang Parlemen Dunia di Istanbul, Turki yang digelar dari tanggal 15 hingga 19 April 2026. Jazuli kembali menekankan kemerdekaan Palestina dengan penghentian kekerasan dan penjajahan Israel. Menurutnya, agresi militer Israel dengan dukungan Amerika Serikat sumber instabilitas global khususnya Timur Tengah. Melalui berbagai saluran diplomasi, Jazuli Zuwaini menyatakan sikap tegas Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina. Dan karena sumber perang ini adalah serangan Israel terhadap Iran, maka sumber ini yang juga harus diatasi. Bagaimana Palestina bisa merdeka, bagaimana Israel berhenti membantai rakyat tak berdosa, bagaimana Israel memberikan hak kepada rakyat Palestina, bukan memberikan hak dalam artian itu kewenangan Israel, tetapi Israel tidak boleh menganeksasi tentang Palestina. Ketika aneksasi dan penjajahan Israel ini berhenti terhadap Palestina, maka Palestina akan merdeka, dan kalau sudah merdeka, insya Allah nggak ada lagi peperangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, ledakan pipa gas mengguncang kawasan industri Hatar di Pakistan menyebabkan kebakaran besar dan juga menelan korban jiwa. Sedikitnya 8 orang dilaporkan tewas dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka akibat insiden tersebut. Rekaman video menunjukkan detik-detik kebakaran besar yang melanda kawasan industri Hatar di distrik Haripur dengan api berkobar tinggi dan warga berlari menyelamatkan diri. Tim penyelamat dan ambulans terlihat berdatangan ke lokasi saat upaya pemadaman dan evakuasi terus dilakukan di tengah keadaan darurat. Menurut laporan media lokal, sedikitnya 8 orang meninggal dunia, termasuk 3 anak-anak dan 2 perempuan lansia. Sementara itu, antara 5 hingga 11 orang dilaporkan mengalami luka-luka, dengan sebagian menderita luka bakar serius dan sesak akibat menghirup asap. Ledakan diduga berasal dari pipa gas yang dioperasikan oleh perusahaan Sui Northern Gas Pipelines yang meledak di dekat sebuah pabrik di kawasan industri tersebut. Hingga kini, penyebab pasti ledakan masih dalam penyelidikan. Namun laporan awal menyebutkan tekanan gas yang terlalu tinggi sebagai pemicu utama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Kementerian Luar Negeri telah mengevakuasi 45 warga negara Indonesia di Iran untuk kembali ke Indonesia. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, PWNI Heni Hamidah, menyebut bahwa masih ada 13 WNI masih menunggu penerbangan ke tanah air. Pemulangan 45 WNI dari Iran tersebut sudah dilaksanakan sejak Minggu 12 April lalu. Direktur PWNI Heni Hamidah menuturkan proses pemulangan WNI ini melalui jalur darat ke Baku, Azerbaijan. Setelah itu dilanjutkan dengan penerbangan dari Baku ke Jakarta. Adapun ke-45 WNI tersebut kembali ke Indonesia terbagi menjadi 3 kloter, yakni pada 14 April sebanyak 14 orang, 15 April sebanyak 9 orang, serta 9 orang lagi akan tiba pada 16 April petang. Heni menyampaikan bahwa masih ada 13 orang WNI di Baku yang tengah menunggu penerbangan ke Indonesia. Masih ada 13 orang ABK yang masih kita tampung di Baku untuk menunggu penerbangan selanjutnya ke tanah air. Para evaku ini setibanya di tanah air, kami serah terimakan ke Dinas Sosial dan Badan Penghubung Provinsi untuk proses pemulangan mereka ke daerah asal masing-masing. Berdasarkan catatan KBRI Tehran, jumlah WNI yang tercatat masih berada di Iran setelah evakuasi tahap ketiga ini adalah 236 orang, mayoritas berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa dengan konsentrasi utama di kota Qom. Sisanya adalah PMI dan juga ekspatriat yang menikah dengan warga negara sana. Demikian update terkait evakuasi Iran. Dari Jakarta, Gio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia, pemirsa, menyampaikan Indonesia akan mendapatkan pasokan minyak dari Rusia di tengah kondisi global yang juga memanas. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Pemerintah memperkuat kerjasama energi dengan Rusia sebagai langkah menjaga ketahanan energi nasional. Hal ini merupakan tindak lanjut pembicaraan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin yang dilanjutkan melalui pertemuan Menteri SDM Bahlil Lahadalia dengan Menteri Energi Rusia di Moskow. Dalam pertemuan tersebut, Rusia menyatakan kesiapan memasok minyak mentah untuk Indonesia di tengah kebutuhan impor energi yang besar. Pemerintah menegaskan upaya pengamanan pasokan terus dilakukan agar kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi hingga akhir tahun. Alhamdulillah cukup menggembirakan bahwa kita akan mendapat pasokan crude dari Rusia. Bahwa Presiden selalu berpikir untuk bagaimana caranya agar ketersediaan kita 1 tahun itu harus tetap ada. Dan atas arahan Bapak Presiden bisa menindaklanjuti untuk crude 1 tahun dari mulai bulan ini sampai dengan bulan Desember, insya Allah udah aman. Jadi kita nggak perlu risau, tinggal kita meningkatkan produksi daripada kilang kita. Yang jelas kita akan mencoba untuk tidak boleh lebih daripada harga pasar. Harga di bawah pasar itu jauh lebih baik, tapi minimal sama dengan harga pasar. Dari pihak Rusia akan siap membangun beberapa infrastruktur yang penting dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita. Dan insya Allah kita juga akan mendapat support. Tetapi yang ini masih butuh perjuangan, masih butuh komunikasi 2 atau 3 tahap. Tapi kalau perutnya saya pikir udah hampir final. Selain itu, kerjasama juga mencakup pengembangan infrastruktur energi serta peluang tambahan pasokan LPG. Pemerintah memastikan seluruh upaya difokuskan untuk menjaga stabilitas pasokan dan ketahanan energi nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga menyatakan lembaga internasional dan investor global menilai positif kebijakan fiskal Indonesia. Penilaian tersebut datang dari International Monetary Fund dan juga Bank Dunia serta sejumlah investor global. Mereka tidak akan melakukan kebijakan khusus untuk membantu negara-negara lain, tapi yang jelas mereka akan memberitahukan ke seluruh dunia negara-negara mana saja yang performanya bagus. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa lembaga internasional dan investor global memberikan penilaian positif terhadap arah kebijakan fiskal Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penilaian ini muncul setelah serangkaian pertemuan yang digelar di Washington DC, Amerika Serikat. Menurut Purbaya, International Monetary Fund, Bank Dunia, serta investor global menilai Indonesia mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan kehati-hatian fiskal. Awalnya sejumlah investor seperti Goldman Sachs dan Fidelity Investment mempertanyakan komitmen tersebut, namun akhirnya merespon positif setelah mendapat penjelasan komprehensif dari pemerintah.
Jadi mereka suka sekali dengan penjelasan kita bahwa kita akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat tanpa mengorbankan kehati-hatian kebijakan fiskal. Jadi harusnya sih nggak lama lagi akan masuk ke Indonesia dan akan mendorong pasar modal Indonesia ke level yang lebih tinggi lagi. Dan dia kelihatannya senang dengan keadaan seperti itu, tapi mereka tidak akan melakukan kebijakan khusus untuk membantu negara-negara lain, tapi yang jelas mereka akan memberitahukan ke seluruh dunia negara-negara mana saja yang performanya bagus. Jadi keraguan tentang apakah kita bisa menjalankan kebijakan yang fiskal yang baik dan menciptakan pertumbuhan yang baik pada saat yang bersamaan sepertinya sudah hilang. Purbaya optimistis hasil pertemuan ini akan mendorong peningkatan arus modal asing ke Indonesia, baik pada instrumen pendapatan tetap maupun ekuitas. Selain itu, International Monetary Fund dan Bank Dunia juga menunjukkan ketertarikan terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai kuat di tengah ketidakpastian global, bahkan membuka peluang kerjasama yang saling menguntungkan ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, penyanyi asal Amerika Serikat David Anthony Burke atau dikenal dengan David ditangkap polisi Los Angeles terkait dengan kasus pembunuhan remaja perempuan 15 tahun. Kasus ini menjadi sorotan setelah jenazah korban ditemukan membusuk di dalam bagasi mobil milik pelaku. Penyanyi asal Amerika Serikat David Anthony Burke atau dikenal sebagai David ditangkap polisi Los Angeles Serikat kasus pembunuhan remaja perempuan 15 tahun. Penangkapan tersebut bermula pada September 2025. Polisi menemukan jasad remaja bernama Celeste Rivas Hernandez di dalam bagasi mobil David setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Penyelidikan yang juga berlangsung sejak tahun lalu mengarah pada David yang juga kemudian ditangkap pada 17 April 2026. Polisian Los Angeles juga menyatakan penangkapan dilakukan oleh Divisi Pembunuhan dan juga kasus akan dilimpahkan ke jaksa untuk proses hukum. Pihak berwenang menetapkan status penahanan tanpa jaminan terhadap tersangka sambil menunggu penetapan dakwaan. Sementara itu, tim pengacara menegaskan klien mereka tidak terlibat dalam pembunuhan dan bukan penyebab kematian korban. Hingga kini pihak kepolisian belum merinci motif serta kronologi lengkap kejadian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang ibu tewas dibunuh anak tiri. Informasinya usai jeda berikut ini. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan kita lanjutkan informasinya. Seorang ibu berusia 46 tahun ditemukan tewas di rumah kontrakannya di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat malam. Belakangan diketahui korban tewas diduga karena dibunuh anak tirinya sendiri. Seorang ibu bernama berinisial WD ini ditemukan tewas berlumuran darah di rumah kontrakannya di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat malam. Saat ditemukan pertama kali oleh suaminya sendiri ketika pulang bekerja, kondisi korban cukup mengenaskan di atas kasur, lantaran mengalami luka di kepala dan wajah. Menurut keterangan warga, sebelum ditemukan tewas, korban dan pelaku yang merupakan anak tirinya sendiri ini sempat terlibat cekcok yang cukup hebat. Diduga korban tewas dibunuh oleh anak tirinya sendiri yang sudah melarikan diri setelah warga berdatangan ke lokasi usai mendengar percekcokan mereka. Tapi katanya ya ada cekcok sebentar sih. Sudah tertutup ya pintunya. Terjadi. Kondisinya Pak apa ya Pak yang luka Pak? Kepala. Kepala. Itu pakai apa Pak?
benda yang perang tumpul tuh kayak bodem main. Hah? Buat kepala. Ya ributnya kurang jelas bener sih, sebenarnya di dalam dia tertutup itunya. Jadi nggak kedengaran, warga juga nggak pada tahu, tetangga gitu. Tahu-taunya aja udah nggak ada itu aja. Jadi masih di rumah sakit. Satreskrim Polres Tangerang Selatan saat ini masih melakukan penyelidikan dan juga pengejaran terhadap anak tiri korban yang identitasnya sudah dikantongi. Mujib Latumerisa, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi brutal sekumpulan geng motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera pengawas atau CCTV saat melakukan penyerangan. Dalam rekaman tersebut, korban yang juga berusaha bersembunyi di sebuah toko kelontong terus dikejar oleh para pelaku dengan senjata tajam berupa parang dan busur. Inilah rekaman CCTV yang juga memperlihatkan detik-detik pencakaman di sebuah toko kelontong 24 jam di Jalan Pangtiku, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tampak sekelompok geng motor tengah mengejar seorang pemuda yang juga berusaha menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam toko. Para pelaku yang kalap juga merangsek masuk ke dalam toko sambil menghunuskan parang dan juga membentangkan busur panah. Mereka memaksa agar korban segera dikeluarkan dari dalam toko tersebut. Situasi tegang ini membuat penjaga toko Nurul dilanda kepanikan luar biasa karena takut menjadi sasaran amuk massa. Panik. Itu karena apa? Langsung ada masuk. Nggak dikenal. Itu bawa senjata tajam. Mereka langsung lari masuk di toko ini. Iya. Baru kita jaga sendiri. Sendiri. Terus itu yang dikejar lari masuk juga di sini. Iya, yang dikejar yang pertama yang lari itu yang dikejar. Lihatnya sembunyi toh. Tapi nyatanya dilihat masuk. Jadi yang mengejar masuk juga. Itu yang masuk lari masuk di sini apa yang dia bawa? Oh, parang sama busur kayaknya. Parang sama busur. Banyak orang yang di luar temannya menunggu. Pasti kapan kemana dia? Tidak ada di kita. Tidak Ji. Tapi itu yang dikejar diseret keluar. Iya, ditarik Ji keluar. Setelah di luar di kurang tahu mah di luarnya bagaimana karena pasnya keluar mas saya karena takut. Oh, tapi tidak ada Ji barang-barang tadi ajar itu. Tidak ada. Usai berhasil menyeret korban keluar secara paksa, komplotan ini langsung melarikan diri. Hingga kini nasib dan kondisi korban yang dibawa para pelaku belum diketahui pasti. Menanggapi video viral tersebut, aparat kepolisian dari Polsek Bontoala langsung bergerak cepat mendatangi lokasi untuk menggali keterangan dari penjaga toko. Jadi ada kejadian yang viral di medsos itu masih sampai saat ini masih dalami apakah pelaku ini geng motor atau pelaku mau tawuran. Yang jelas hanya termonitor dari CCTV. Untuk saat ini petugas dari Polsek yang terdekat di TKP itu Polsek Bontoala masih mendalami kejadian itu dan masih mengumpulkan bukti-bukti di lapangan. Oh begitu. Ya. Itu korban lari masuk di toko Islam sendiri atau bagaimana? Sesuai dengan CCTV itu korban lari masuk ke toko kelontong itu sehingga dikejar oleh pelaku. Nah di situ kejadiannya. Namun sempat keluar kembali melontarkan busur, namun sampai saat ini masih dalami bagaimana kondisi korban. Petugas kini tengah berupaya mengidentifikasi identitas para pelaku maupun korban. Polisi juga masih mendalami apakah insiden ini murni penyerangan geng motor ataukah buntut dari aksi tawuran antar kelompok. Di Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat, kasus peredaran uang palsu justru muncul dan juga meresahkan. Unit 1 Satreskrim Barreskrim Polri berhasil membongkar jaringan peredaran uang palsu dolar Amerika Serikat di wilayah Banten dengan menangkap 5 orang pelaku di 3 lokasi yang berbeda. Pengungkapan kasus ini bermula dari operasi yang digelar pada 1 April 2026 siang di salah satu rumah makan di wilayah Telaga Lestari, Cikupa, Kabupaten Tangerang. Di lokasi ini, petugas berhasil mengamankan 3 orang yang diduga sebagai perantara atau broker saat akan melakukan transaksi uang palsu dolar. Dari tangan ketiga pelaku, polisi menyita ratusan lembar uang palsu pecahan $100 Amerika Serikat, serta sejumlah barang bukti lain seperti telepon genggam dan dompet. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian bergerak ke wilayah Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Petugas menangkap seorang tersangka lain yang diduga sebagai pemasok uang palsu kepada para perantara. Tak berhenti di situ, pengembangan kasus kembali dilakukan hingga ke Balaraja Kabupaten Tangerang. Seorang pria yang diduga sebagai penyedia utama uang palsu berhasil ditangkap di sebuah warung makan.
Seluruh tersangka kini telah diamankan di Barreskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga terus mendalami kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas, mengingat peredaran uang palsu ini dinilai terstruktur dan terorganisir. Hal ini dimulai dari adanya laporan masyarakat ke hotline Resmob Barreskrim, dan kemudian kami tindak lanjuti oleh unit 1 Satreskrim Barreskrim Polri. Kami menemukan seseorang atas nama saudara AS yang akan mentransaksikan dolar palsu yang disebut sebagai dolar Makau dengan harga 13.400 per US dollar, di mana kemudian kami melakukan penangkapan dan ditemukan tersangka ada 874 lembar uang dolar dengan nominal 100 dolar USD yang kemudian diketahui palsu. Dari penangkapan saudara S ini mengembang kepada perantara saudara F, saudara AA, dan terakhir kepada saudara AS sebagai penyedia uang palsu ini. Terkait dengan dolar palsu ini, tentunya himbauan kami pada masyarakat agar masyarakat yang pertama tidak tergiur oleh janji-janji orang yang akan menyediakan valuta asing dengan nilai yang jauh di bawah harga pasar, dan juga harapannya adalah masyarakat pada saat melakukan transaksi bisa melalui lembaga-lembaga yang resmi sebagaimana bank umum maupun juga dari money changer yang sudah memiliki izin. Para pelaku dijerat pasal terkait peredaran uang palsu dan terancam hukuman pidana berat. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada, terutama di tengah naiknya nilai tukar dolar, agar tidak menjadi korban peredaran uang palsu. Jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur berhasil mengamankan 22 kg narkoba jenis kokain yang juga ditemukan oleh warga di perairan Pulau Gili Genting, Sumeneb, Jawa Timur. Kokain tersebut ditemukan pertama kali oleh wisatawan mengambang di perairan dan langsung dilaporkan ke kepolisian setempat. Inilah video amatir penemuan 22 kg narkoba jenis kokain yang juga ditemukan oleh warga. Narkoba tersebut terbungkus di dalam kantong dry bag dan juga ditemukan mengambang di perairan Pulau Gili Genting, Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Temuan ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya 23 bungkus mencurigakan di sekitar lokasi pantai. Selanjutnya dilaporkan ke kepolisian setempat untuk kemudian seluruh barang temuan kemudian diamankan dan diserahkan ke Satres Narkoba Polres Sumeneb. Untuk memastikan temuan tersebut, Polres Sumeneb langsung berkoordinasi dengan Ditreskoba Polda Jatim guna penyelidikan lebih lanjut dan melakukan uji laboratorium forensik. Hasilnya, barang temuan tersebut positif narkoba jenis kokain siap edar dengan berat total 22,226 kg atau senilai 155 miliar rupiah. Jadi pada hari Senin sore itu pukul 16.00 dari seorang warga yang berinisial D sedang wisata di pantai tersebut. Kemudian melihat bungkusan plastik bertulisan Bugatti yang berhamburan dalam jumlah banyak di pesisir pantai tersebut. Babin Kamtimas datang bersama 4 personil Polsek Gili Genting untuk mendatangi TKP, dan di lokasi awal ditemukan sebanyak 9 bungkus. Ditemukan dalam sebuah pulsak berbahan terpal yang tebal berwarna abu-abu. Ini dari jenisnya ini kelihatan khusus untuk di daerah perairan, khusus untuk di air ini terpalnya nih. Kemudian 14 bungkus lainnya ditemukan tercecer di sekitar lokasi. Jadi total mencapai 23 bungkus. Kemudian dibawa ke Polsek Gili Genting berkoordinasi dengan Sat Narkoba Polres Sumeneb. Sehingga dari sini dapat disimpulkan setelah dikurangin pasir, kemudian bungkus dan sebagainya, dari 23 kotak yang tadinya beratnya 27 sekian kilo itu, hasil bersihnya adalah 22,226 kg. Jadi kemudian ini sama dengan case yang sebelumnya, terpencar di beberapa tempat dan sampai sekarang anggota masih mencari di sana. Apakah ada temuan-temuan lain yang sejenis di lokasi di daerah Sumeneb? Saat ini Ditreskoba Polda Jawa Timur masih melakukan penyidikan terkait temuan narkoba jenis kokain ini untuk menelusuri asal barang haram tersebut. Yuda Wardana, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah juga berhasil membongkar kasus pengeboran minyak ilegal yang terjadi di 3 wilayah di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Di Reskrimsus Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Joko Julianto mengungkapkan bahwa para pelaku melakukan aktivitas pengeboran minyak secara ilegal di lahan milik perhutani. Polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial S 50 tahun, B 34 tahun, dan K 51 tahun. Modus operandi yang juga dilakukan para tersangka adalah dengan mengebor sumur minyak menggunakan peralatan sederhana berupa pompa bor tradisional. Hasil pengeboran tersebut kemudian ditampung dan juga disimpan lalu akan dijual kepada investor untuk keuntungan pribadi. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa aktivitas ilegal ini telah berlangsung selama kurang lebih dari 3 bulan. Para pelaku berhasil mengumpulkan sekitar 1.000 liter minyak mentah dari hasil pengeboran. Kombes Pol Joko Julianto menegaskan bahwa praktik pengeboran minyak ilegal ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berpotensi membahayakan masyarakat sekitar serta merusak lingkungan, khususnya kawasan hutan milik perhutani. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara serta denda hingga 60 miliar rupiah. Sementara masih kita lakukan penyelidikan karena dari beberapa pelaku yang kita amankan dan 3 TKP-nya masih pelaku itu masih ditampung dulu. Dia sampai nunggu beberapa pembeli yang akan transaksi dengan bersangkutan. Dia akan dijual oleh para pelaku dan dia digunakan biasanya untuk kegiatan-kegiatan penambangan ilegal. Karena digunakan bisa untuk pembakaran yang memang walaupun ini belum sempurna, tetapi ini mengandung termasuk bagian daripada migas. Ya, nanti kita koordinasi dengan beberapa ahli misalkan migas, termasuk kita lab sedang kita proses di lab di Bitlapor Polda Jawa Tengah untuk kandungan dan sebagainya. Ini pengeboran baru, ya, pengeboran baru yang ini sudah kita lakukan beberapa lidik dan ini yang kita amankan. Dan kemungkinan besar di tempat lain akan kita lakukan upaya. Kita jajaran Polda Jawa Tengah, terutama jajaran Satreskrim dan tim Sus Polda berupaya maksimal berkaitan dengan adanya pelaku illegal drilling yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas pengeboran ilegal serta segera melaporkan kepada pihak berwajib apabila menemukan kegiatan serupa guna menjaga keselamatan lingkungan dan juga mencegah kerugian negara yang lebih besar. Tim Liputan Sipo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, KM Putra Kris dilaporkan kandas di sekitar perairan Benjina, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Sebanyak 44 penumpang berhasil diselamatkan oleh tim SAR gabungan. Kapal motor Putra Kris yang juga mengangkut 44 penumpang kandas di sekitar perairan Pulau Benjina, Kabupaten Kepulauan Aru pada Rabu 15 April 2026. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat oleh tim SAR gabungan. Diketahui kapal tersebut berangkat dari Pulau Longgar Apara menuju kota Dobo, namun sekitar pukul 08.20 WIB, kapal mengalami kandas dan tidak dapat melanjutkan pelayaran. Evakuasi dilakukan dengan dukungan peralatan seperti rib dan juga longboat milik warga. Proses evakuasi dilakukan secara bertahap, sebanyak 30 penumpang pertama yang juga terdiri dari balita, anak-anak, dan orang dewasa dievakuasi lebih dulu menuju Pelabuhan Dobo. Evakuasi tahap kedua dilakukan pada pukul 16.27 WIB dengan mengevakuasi 14 penumpang lainnya. Seluruh korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga di Dobo. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi heroik sejumlah pelajar SMP di Kota Medan menyeberangi Sungai Deli di atas pipa milik PDAM Tirtandi yang juga menghubungkan 2 kecamatan. Setiap hari sepulang sekolah, puluhan pelajar ini melintas tanpa rasa takut jatuh ke aliran sungai setinggi belasan meter tersebut. Inilah aksi nekat sejumlah siswa yang masih mengenakan seragam putih biru saat sedang melintasi pipa air milik PDAM Tirtanadi yang diketahui menjadi pipa penghubung antara Kecamatan Medan Maimun dan Kecamatan Polonia. Dengan santai dan saling antrian, para pelajar ini berjalan santai di atas pipa air sepanjang kurang lebih 10 meter lebih. Mereka seakan tidak takut jatuh ke aliran Sungai Deli setinggi belasan meter tersebut. Salah seorang siswa mengaku sudah biasa sepulang sekolah melintasi pipa air sebagai jalan lintas dari sekolah menuju rumahnya. Menurutnya ada jalan lain yang bisa ditempuh oleh para siswa tersebut, namun memakan waktu dan ongkos angkutan hingga sampai ke rumah. Sini tuh biasanya dari jam berapaan sampai jam berapaan? Pulang sekolah aja lewat sini. Oh, kalau datang ke sekolah? Datang naik Gojek.
naik Gojek. Kenapa memilih lewat sini? Nggak takut gitu? Enggak, udah terbiasa. Udah terbiasa. Kenapa harus lewat sini? Apakah karena jauh memutar atau kayak mana? Iya jauh kalau motor, tapi kalau dari sini dekat. Oh, biasanya kalau nggak lewat sini, kayak mana caranya ke rumah? Naik angkot kah atau apa? Jalan kaki gitu? Biasa sisihin uang naik angkot. Kepala lingkungan setempat mengaku sudah memperingatkan kepada warga dan para pelajar untuk tidak melintas di atas pipa air tersebut karena dapat membahayakan jiwa mereka. Namun sejumlah warga tidak mengindahkan, bahkan pemerintah sudah memasang pita garis polisi larangan melintas di lokasi tersebut. Warga memanfaatkan jalur pipa air untuk jembatan penyeberangan karena sebelumnya ada jembatan bekas perlintasan kereta api di zaman Belanda roboh. Robohnya jembatan tersebut sudah lama terjadi, namun belum ada rencana dari pemerintah untuk pembangunan jembatan baru. Jembatan lah yang belum rubuh ini kan ada jembatan setapak untuk jalan kaki aja. Kereta kalau bisa didorong, nggak bisa dinaikin. Jembatan udah lama atau dulu bekas perlintasan kereta? Perlintasan kereta udah lama banget dari zaman Belanda kalau nggak salah tuh ya. Udah lama. Cuman pernah jembatan ini miring, terus ada di situ kan ada tuh tertera yang memperbaiki jalannya itu udah bagus. Nggak lama miring, terus roboh gitu. Itulah yang ada anak yang tersangkut, dipaksa melintasi jalan ini, jatuh anak SMP itu. Sekarang udah tamat ya. Itulah Pak Bobi datang kemari meninjau lokasi di sini. Setelah ditinjau, beberapa bulan kemudian baru roboh seluruhnya. Sebelumnya udah dihimbau nggak anak-anak itu? Sudah, Pak dipasang garis kok, supaya jangan dilewatin. Sementara warga setempat berharap agar pemerintah membangun kembali jembatan tersebut untuk mempermudah akses mereka melakukan aktivitas. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, guna menjaga keseimbangan ekosistem perairan yang juga terganggu akibat populasi ikan sapu-sapu yang tidak terkendali, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat ini menggelar operasi penangkapan ikan sapu-sapu di Kali Samanan Indah, Cengkareng, Jakarta Barat. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat menggelar operasi penangkapan ikan sapu-sapu di sejumlah aliran kali, salah satunya di anak Kali Samanan Indah, Cengkareng, Jakarta Barat. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem perairan yang terganggu akibat populasi ikan sapu-sapu yang tidak terkendali. Petugas gabungan dari jajaran pemerintah Kota Jakarta Barat turun langsung ke lokasi dengan menggunakan jala dan jaring. Mereka menyisir aliran kali untuk menangkap ikan sapu-sapu sekaligus mencari telur guna mencegah pertumbuhan populasi baru. Dalam waktu kurang dari 2 jam, petugas berhasil menangkap sekitar 20 kg ikan sapu-sapu dengan ukuran bervariasi antara 20 hingga 30 cm. Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainah, mengapresiasi kerja petugas dengan memberikan insentif sebesar Rp25.000 per kilogram ikan yang berhasil ditangkap untuk setiap kelompok. Selain itu, kelompok dengan hasil tangkapan terbanyak juga mendapatkan hadiah rekreasi ke kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Sama-sama teman-teman lihat kita setelah apel, kemudian kita turun di lokasi untuk mengambil ikan sapu-sapu. Dari sisi kegiatan ini adalah tentu kita ingin menjaga ekosistem sungai yang menjadi lebih bersih, lebih sehat. Karena tadi betul kita lihat di lapangan ini real ya. Begitu saya turun dan teman-teman turun semua itu lihat bahwa memang ikan sapu itu banyak hidup di kali tersebut. Jadi memang kita berharap dengan adanya upaya gerakan tangkap ikan sapu-sapu dengan tujuan untuk membuat kali dan sungai lebih bersih dan lebih sehat dan terjaga ekosistemnya, kita berharapkan ini menjadi sebuah kegiatan yang sangat positif. Setelah dikumpulkan, puluhan ekor ikan sapu-sapu tersebut selanjutnya akan dikubur oleh petugas guna mencegah dampak lingkungan lebih lanjut. Tim Liputan Info TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo ingatkan persatuan ke seluruh ketua DPRD. Informasinya usai jeda berikut ini. Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari,
Berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya persatuan di tengah perbedaan partai politik. Pernyataan itu disampaikan dalam pengarahan kepada Ketua DPRD seluruh Indonesia di Magelang. Dalam acara pengarahan Presiden Republik Indonesia pada kursus pemantapan pimpinan daerah bagi Ketua DPRD seluruh Indonesia di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu 18 April, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keberagaman latar belakang bukan menjadi penghalang, namun untuk memperkuat persatuan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dalam arahannya, Presiden menyoroti perbedaan yang dimiliki setiap elemen bangsa, mulai dari asal daerah, suku, pendidikan, profesi, hingga afiliasi politik. Meski beragam, ia menekankan bahwa seluruhnya tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Ia juga menyampaikan pandangannya secara terbuka, seraya menyadari bahwa pernyataannya bisa menimbulkan beragam respons sebagai bagian dari komunikasi yang jujur. Kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, daerah yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, profesi yang berbeda-beda, partai politik yang berbeda-beda. Saya ingin bicara apa adanya. Mungkin kalau saya bicara nanti, mungkin ada yang kurang berkenan, mungkin ada yang tersinggung, ada yang sedih. Saya datang ke sini, saya jumpa saudara-saudara dengan satu peranggapan bahwa kita semua di tenda ini adalah patriot. Kita cinta tanah air kita. Kita cinta bangsa kita. Kita cinta rakyat kita. Saya mengetahui bahwa di sini adalah seluruh ketua DPRD dari seluruh Indonesia. Saya anggap penting dan tepat kalau saya hadir langsung. Presiden turut menyatakan keyakinannya bahwa seluruh peserta yang hadir merupakan patriot yang memiliki semangat pengabdian kepada negara. Acara bertema penguatan peran pimpinan DPRD ini dihadiri 503 ketua DPRD dan berlangsung pada 15 hingga 19 April 2026 di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang sebagai bagian dari upaya mendukung cita-cita besar Indonesia di masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok energi nasional dalam kondisi aman. Ia juga menegaskan harga BBM tetap stabil hingga akhir tahun 2020. Kita akan mencari harga yang terbaik. Yang jelas, kita akan mencoba untuk tidak boleh lebih daripada harga pasar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan kabar terbaru terkait kondisi energi nasional. Pemerintah menegaskan stok energi dalam keadaan aman dan harga BBM tetap stabil hingga akhir 2026. Kepastian ini disampaikan usai melapor kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Kamis 16 April 2026. Bahlil menyebut pemerintah berupaya menjaga harga BBM tetap sesuai atau di bawah harga pasar, sekaligus memastikan pasokan energi nasional aman. Ketersediaan minyak mentah untuk kebutuhan dalam negeri juga dipastikan cukup hingga Desember 2026, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Kita akan mencari harga yang terbaik. Yang jelas, kita akan mencoba untuk tidak boleh lebih daripada harga pasar. Harga di bawah pasar itu jauh lebih baik, tapi minimal sama dengan harga pasar. Untuk crude, 1 tahun dari mulai bulan ini sampai dengan bulan Desember, insya Allah udah aman. Jadi kita nggak perlu risau. Untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun, bahwa kita akan mendapat pasokan crude dari Rusia, dan juga dari pihak Rusia akan siap membangun beberapa infrastruktur yang penting dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita. Selain itu, stok BBM dan LPG nasional berada di atas standar minimum. Pemerintah juga menegaskan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi hingga akhir tahun.
serta memperkuat ketahanan energi melalui kerjasama pasokan minyak dan infrastruktur dengan Rusia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga melakukan sidak langsung ke Kompleks Gudang Bulog Danurejo di Kabupaten Magelang pada Sabtu 18 April 2026. Inspeksi ini dilakukan guna memastikan ketersediaan dan juga kelancaran distribusi cadangan pangan nasional. Presiden Prabowo Subianto melakukan sidak langsung ke Kompleks Gudang Bulog Danurejo di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah usai menyampaikan pengarahan kepada Ketua DPRD seluruh Indonesia pada Sabtu 18 April 2026. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan beras di daerah. Kompleks Gudang Bulog Danurejo ini terdiri dari 2 unit bangunan dengan total kapasitas 7.000 ton dan saat ini terisi penuh. Ini menunjukkan kesiapan stok yang sangat baik untuk mendukung kebutuhan di kota dan Kabupaten Magelang. Inspeksi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan negara selalu hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Di tengah krisis energi BBM dan juga pangan di berbagai negara, terutama dampak dari konflik di Timur Tengah. Dari segi ketersediaan barang dan harga, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan negara selalu hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah dinamika geopolitik global, pemerintah saat ini juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung kepada masyarakat, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan, energi, dan juga peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu kami saat ini juga terus melakukan penataan prioritas agar pembangunan infrastruktur ini benar-benar yang berdampak langsung pada masyarakat. AHY menilai pemerintah harus terus mencermati dinamika global yang masih dipenuhi ketidakpastian, terutama dampak dari ketegangan geopolitik dan konflik dunia. Kondisi tersebut disebut berpengaruh terhadap sektor ekonomi global, termasuk pada ketersediaan energi dan pembiayaan pembangunan. AHY menyampaikan pemerintah saat ini tetap waspada namun tidak panik dalam merespon situasi tersebut. Langkah antisipasi dan mitigasi terus dilakukan agar tidak mengganggu agenda pembangunan nasional. Kita semua tetap waspada, walaupun tentu juga bukan untuk kita panik. Kita ingin tenang, tapi juga memiliki kesadaran penuh bahwa dampak dari perang ini tentu harus bisa kita mitigasi, kita antisipasi. Misalnya terkait dengan energi dunia dan ekonomi secara luas. Ini tentu juga punya pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sektor pembangunan infrastruktur. Yang juga kita tahu membangun infrastruktur membutuhkan resources, anggaran, dan dukungan-dukungan lainnya. Oleh karena itu kami saat ini juga terus melakukan penataan prioritas agar pembangunan infrastruktur ini benar-benar yang berdampak langsung pada masyarakat. Pemerintah hingga kini terus mendorong hilirisasi dan industrialisasi agar infrastruktur yang dibangun dapat memperkuat rantai nilai ekonomi nasional. AHY juga berharap setiap infrastruktur yang dibangun diharapkan tidak hanya bersifat fisik, namun memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga terus memperkuat program transmigrasi sebagai upaya mendorong pemerataan pembangunan dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Transmigrasi kini juga menjalankan 2 strategi utama, yakni revitalisasi dan juga transformasi kawasan transmigrasi. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menargetkan program transmigrasi mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi masyarakat di berbagai kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Program revitalisasi ini difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan serta perbaikan infrastruktur dasar di kawasan transmigrasi dalam jangka pendek. Sementara itu, program transformasi diarahkan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi unggulan di masing-masing wilayah, seperti sektor pertanian dan perkebunan yang berorientasi hingga ke pasar ekspor. Sejak awal, kami ingin memastikan bahwa transmigrasi ini benar-benar bisa menghadirkan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama saudara-saudara kita
yang ada di berbagai kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, jika disederhanakan, Kementerian Transmigrasi saat ini tengah menjalankan 2 program. Yang pertama, revitalisasi, yang kedua, transformasi. Bisa dijelaskan bahwa program revitalisasi itu sifatnya lebih jangka pendek, lebih fokus pada memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat di kawasan transmigrasi, terutama melalui pembangunan dan atau perbaikan infrastruktur dasar, fasilitas yang menunjang kehidupan yang lebih baik tersebut. Menko AHY pun berharap melalui strategi revitalisasi dan transformasi ini, kawasan transmigrasi dapat berkembang lebih maju serta menjadi penggerak ekonomi baru di berbagai daerah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpa TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, upaya pemerintah dalam meningkatkan akses rumah layak huni di Papua terus dilakukan. Sejumlah program strategis disiapkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait menyampaikan, pemerintah menargetkan program bedah rumah 21.000 unit di seluruh provinsi Papua. Marwarar menyebutkan setiap daerah diperkirakan mendapatkan alokasi lebih dari 500 unit rumah. Lebih lanjut, Marwarar menegaskan program ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah untuk menjawab kebutuhan hunian layak di Papua. Pertama, ada program bedah rumah, seperti tadi arahan Pak Mendagri, minimal 21.000. Ya, kabupaten kota di Papua ada 6 provinsi, ada 42 kabupaten kota. Jadi dikali 500, 21.000. Minimal 500 per kabupaten kota, itu pasti lebih. Itu yang pertama. Yang kedua, KUR perumahan. Ya, Presiden Prabowo adalah presiden yang pertama membuat KUR perumahan bagi UMKM 100 juta ke bawah, nggak pakai jaminan, dan bunganya hanya 0,5%. Setahun 6%. Harusnya tidak ada lagi rentenir di tanah Papua. Itu program yang luar biasa. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, program bedah rumah di Papua dengan target minimal 21.000 unit merupakan langkah besar pemerintah. Tito menilai program tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah pusat dalam menangani kebutuhan hunian di Papua dan menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perumahan atas realisasi program tersebut. Kalau mengandalkan dari APBD nggak mungkin bisa. Ya, bayangin di Papua itu kan ada 6 provinsi, 42 kabupaten kota. Kalau kita secara ini aja lah, mudah-mudah aja ya, 21.000 dibagi 42 kabupaten kota kan lebih kurang hampir 500 itu. Itu berapa biaya yang harus dikeluarkan APBD setiap kabupaten kota yang ada di sana. Nah ini tapi pekerjaan ini ditangani oleh Menteri Perumahan Pak Ara Sirait. Oleh karena itu kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Menteri Perumahan Pak Ara Sirait atas program perumahan termasuk bedah rumah, diantaranya dengan jumlah yang cukup signifikan di Papua. Makasih. Tanah Papua. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga menggandeng sektor swasta untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Program ini mencakup pembangunan rumah susun subsidi di Bekasi hingga hunian tetap bagi warga terdampak bencana. Pemerintah membangun hunian tetap relokasi bagi masyarakat terdampak bencana sebanyak 2.603 unit rumah di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Kodari dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu 15 April menyampaikan bahwa pemerintah terus memperluas penyediaan hunian layak melalui kerjasama dengan sektor swasta, salah satunya pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi. Ia menjelaskan proyek tersebut merupakan kolaborasi pemerintah swasta dan lembaga pembiayaan yang telah dimulai dengan groundbreaking pada 8 Maret 2026 di lahan sekitar 30 hektar, serta berpotensi menyediakan hingga 141.000 unit hunian secara bertahap untuk mendukung program 3 juta rumah. Pembangunan
rumah susun subsidi di kawasan Meikarta menjadi terobosan kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan lembaga pembiayaan yang ditandai dengan groundbreaking pada 8 Maret 2026 di lahan 30 hektar yang telah clean and clear. Pemerintah membangun hunian tetap relokasi bagi masyarakat terdampak bencana sebanyak 2.603 unit rumah di Aceh, Sumut, dan Sumbar dengan pendekatan gotong royong. Terakhir sudah dilakukan serah terima 120 unit hunian tetap di Tapanuli Selatan pada akhir Maret 2026. Selain itu, pemerintah juga membangun hunian tetap bagi warga terdampak bencana sebanyak 2.603 unit di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bersama dengan Yayasan Bunda Suci, dengan capaian awal penyerahan 120 unit rumah di Tapanuli Selatan pada akhir Maret 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 2,1 juta peserta BPJS Kesehatan PBI yang juga sempat dinonaktifkan telah direaktivasi dan juga dialihkan ke sejumlah segmen kepesertaan. Dari jumlah tersebut, 1,4 juta beralih ke bantuan pemerintah daerah, sementara 388.000 menjadi peserta mandiri. Kementerian Sosial mencatat sebanyak 2,15 juta peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran yang sempat dinonaktifkan telah direaktivasi dan dialihkan ke sejumlah segmen kepesertaan. Data ini disampaikan oleh Menteri Sosial Gus Ipul dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI di Jakarta, Rabu 15 April, sebagai hasil proses validasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Dari total tersebut, 305.864 orang kembali aktif sebagai PBI Jaminan Kesehatan Pusat, 1,4 juta beralih menjadi penerima bantuan pemerintah daerah, sementara sisanya masuk kategori peserta mandiri, PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Aktif kembali pada segmen PBIJK ada 305.864 penerima manfaat. Jadi mereka melakukan reaktivasi dan kembali menjadi peserta PBI. Karena kami pada dasarnya tetap memberikan kesempatan untuk melakukan reaktivasi. Ya, jadi ini tetap bisa dilakukan, tapi di dalam 3 bulan ini diharapkan ada refreshing dari data oleh teman-teman di BPS dan dibantu oleh Kemensos agar apa? Agar itu tadi, prinsip keadilan tadi terjadi. Proses reaktivasi ini dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan sosial, di mana warga kategori desil 1 hingga 5 tetap menjadi prioritas penerima PBI, serta memberikan kesempatan koreksi data bagi masyarakat yang berhak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga menetapkan kuota BPJS PBI mencapai 96,8 juta orang di seluruh Indonesia. Anggaran sebesar 4,6 triliun per bulan ini pun dialokasikan untuk mendukung program tersebut. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR di Jakarta pada Rabu 15 April menyampaikan bahwa pemerintah menetapkan kuota penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan mencapai 96,8 juta jiwa secara nasional. Untuk mendukung program tersebut, anggaran disiapkan melalui APBN mencapai 4,6 triliun rupiah per bulan atau sekitar 48,7 triliun rupiah per tahun. Gus Ipul juga menjelaskan dana tersebut disalurkan setiap bulan oleh Kementerian Kesehatan ke BPJS sebagai alokasi BPI Jaminan Kesehatan. Peserta BPI berasal dari masyarakat dalam kategori desil 1 hingga 5 berdasarkan data tunggal sosial dan juga ekonomi nasional. Dengan jumlah penduduk miskin saat ini sekitar 23,8 juta jiwa. Nilai rupiahnya setiap bulan yang disetor oleh Kementerian Kesehatan ke BPJS 4 triliun lebih per bulannya, dan selama setahun 48 triliun lebih. Ini adalah alokasi untuk PBIJK. Kita ini sangat dinamis. Pemerintah kini menyusun distribusi kuota agar merata di setiap daerah sesuai dengan tingkat kemiskinan. Sementara itu, penonaktifan 11 juta peserta pada Februari 2026 dilakukan karena ketidaksesuaian data. Namun hingga April 2026 sebanyak 2,15 juta peserta telah kembali aktif melalui berbagai skema kepesertaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga telah resmi meluncurkan kebijakan label nutrisi Nutri-Level pada produk makanan dan juga minuman. Kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat lebih mudah memilih produk yang lebih sehat. Tingginya kasus penyakit kronis jantung, stroke, serta diabetes membuat pemerintah akhirnya meluncurkan kebijakan pencantuman Nutri-Level pada produk makanan.
Pasalnya, konsumsi gula, garam, dan lemak atau GGL di Indonesia menjadi salah satu penyebab penyakit dengan kematian tinggi dan pengeluaran biaya yang besar. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin resmi meluncurkan kebijakan pencantuman label Nutri-Level di Jakarta. Kebijakan ini diterapkan untuk memberikan informasi sederhana terkait kandungan gula, garam, dan lemak dalam produk kemasan. Menurut Menkes, konsumsi berlebih gula, garam, dan lemak menjadi salah satu penyebab utama penyakit kronis seperti jantung, stroke, dan ginjal. Label Nutri-Level akan ditampilkan dalam bentuk huruf dan warna, mulai dari A hingga D. Level A berwarna hijau tua menandakan produk lebih sehat, sementara level D berwarna merah menandakan produk yang perlu dibatasi konsumsinya. Kebijakan ini masih bersifat sukarela pada tahap awal, dengan masa transisi selama 2 tahun bagi pelaku usaha untuk menerapkannya di kemasan produk. Pemerintah berharap melalui label ini, masyarakat dapat lebih mudah membandingkan dan memilih produk yang lebih sehat tanpa harus membaca tabel gizi secara rinci. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan penyakit tidak menular di Indonesia dengan menekan konsumsi berlebih gula, garam, dan lemak. Saya dan BPOM, ini Kemenkes dan BPOM akan mengeluarkan kebijakan mengenai cantuman label gizi atau Nutri-Level. Teman-teman sudah pernah lihat dan pernah salah di Singapura sempat ramai itu setahun atau 2 tahun yang lalu. Jadi Indonesia nggak boleh terlalu jauh lah tertinggal gitu ya, supaya kita bisa dekat. Nah, bedanya kalau Kementerian Kesehatan itu mengatur yang pangan siap saji, jadi yang dibikin disajikan, sedangkan BPOM itu mengatur pangan olahan atau yang kemasan. Itu wewenangnya BPOM. Dan pada hari ini Kemenkes sudah menyusun keputusan Menteri Kesehatan, BPOM juga sudah bikin peraturan BPOM yang sekarang sedang diharmonisasi di Kementerian Hukum, dan kebijakan kita berdua ini di KKSK yang sebelumnya sudah kita selaraskan dan kita tunjukkan untuk apa? Untuk bisa membantu BPJS. Terutama kenapa? Karena gula, garam, lemak ini adalah penyebab kematian, penyebab penyakit yang kematiannya tinggi dan juga biayanya tinggi. Jadi tadi kita baru lihat jantung di atas, ginjal gitu naiknya tinggi sekali, stroke juga besar biayanya. Itu adalah penyakit-penyakit kronis yang disebabkan oleh konsumsi berlebihan dari gula, garam, dan lemak. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan POM, Taruna Ikrar menjelaskan mengenai 4 variabel abjad pada Nutri-Level tersebut, mulai dari hijau tua atau variabel A yang dinyatakan sehat, hingga warna merah dengan variabel D yang berarti konsumsi GGL perlu dibatasi. Hubungannya dengan kemasan, olahan, dan sebagainya, tentu itu adalah kewenangannya Badan POM. Dan kami telah membuatnya dalam bentuk variabel yang kita sebut abjad A, B, C, D, seperti tadi, mirip juga dengan Pak Menteri Kesehatan, dan dengan tergantung juga dosis atau parameter gramnya. Kalau yang rendah dan sehat A berarti hijau tua, kemudian yang berikutnya masih sesuai dengan standar kesehatan itu B berarti hijau muda, kemudian C itu sudah mulai warnanya berubah, warna kuning, concern. Terus kalau merah berarti sudah melebihi takaran yang seharusnya. Dengan penerapan Nutri-Level, pemerintah mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih makanan demi menjaga kesehatan jangka panjang. Dari Jakarta, Gio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso membantah keras isu kelangkaan minyak goreng di pasar. Pemerintah menegaskan pasokan minyak goreng masih tersedia dan juga dapat ditemukan di berbagai saluran distribusi termasuk retail modern. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan berdasarkan hasil pantauan langsung ke sejumlah retail modern, ketersediaan minyak goreng masih melimpah. Menurutnya, narasi kelangkaan yang beredar di masyarakat tidak sepenuhnya tepat. Budi menjelaskan persepsi kelangkaan muncul karena masyarakat hanya berfokus pada produk minyak kita yang merupakan bagian dari kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO. Padahal selain produk tersebut, masih banyak pilihan minyak goreng lain di pasar. Pemerintah juga mendorong produsen untuk menyediakan minyak goreng dengan merek alternatif atau second brand sebagai pembanding harga
serta menyediakan varian premium untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pasokan. Terkait harga, Budi mengakui terdapat kenaikan tipis pada beberapa produk, yang dipengaruhi oleh biaya kemasan dan faktor produksi lainnya. Namun ia menegaskan kenaikan tersebut tidak berkaitan dengan kelangkaan. Pemerintah menghimbau masyarakat agar tidak terpengaruh oleh narasi yang menyebut minyak goreng langka dan mengajak untuk melihat kondisi pasar secara menyeluruh. Jadi minyak goreng itu banyak. Coba cek ya, saya kemarin ke retail modern, minyak goreng banyak, jadi nggak ada namanya minyak goreng itu langka, itu nggak ada. Karena orang melihat bukan minyak gorengnya, yang dilihat itu minyak kitanya kan. Loh, minyak kita itu kan minyak DMO dari ekspor, jadi jumlahnya terbatas. Jadi jangan menyampaikan kalau minyak kita nggak ada, itu bilangnya narasinya minyak goreng nggak ada. Ya, jadi sekarang minyak kita itu jadi indikator tunggal untuk stabilisasi harga dan untuk pasokan. Ini di masyarakat begitu ya. Seolah-olah kalau minyak kita mahal, harga minyak goreng mahal. Kalau minyak kita nggak ada, langka lah. Padahal kan banyak. Ada minyak second brand, kita minta produsen membuat minyak second brand. Minyak second brand ini pembandingnya minyak kita, ya, jadi setara. Kemudian juga ada minyak premium. Coba cek deh. Saya kemarin benar ke retail itu banyak banget minyak goreng. Katanya pada naik ya Pak? Harganya. Ya ada sedikit juga ya naik karena kan imbas dari kan mereka kemasannya plastik semua. Ya. Tapi nggak ada namanya kelangkaan. Ya, gitu ya. Ini kok ngomongin minyak. Dengan pasokan yang diklaim masih terjaga, pemerintah optimistis stabilitas harga dan distribusi minyak goreng dapat terus dikendalikan di tengah dinamika pasar. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wapres dorong pemberdayaan perempuan yang juga berkelanjutan. Informasinya usai jeda berikut ini. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Dari Wapres Gibran Raka-Buming Raka menerima audiensi jajaran perempuan Indonesia Maju di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis 16 April 2026. Wapres juga menekankan sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat menjadi kunci memperluas jangkauan efektivitas program pemberdayaan perempuan. Wakil Presiden Gibran Raka-Buming Raka menerima audiensi jajaran perempuan Indonesia Maju. Dalam kesempatan itu juga ia menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pemberdayaan perempuan yang berdampak luas dan berkelanjutan. Dalam audiensi, Wapres juga menekankan sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat menjadi kunci memperluas jangkauan efektivitas program pemberdayaan perempuan. Ia juga mendorong agar berbagai inisiatif yang telah berjalan dapat terintegrasi dengan baik, khususnya pada sektor-sektor strategis. Program dari Perempuan Indonesia Maju ini untuk forum nasional ini dengan tema peran perempuan menjaga ketahanan bangsa yang nantinya akan dibahas ketahanan bangsa di bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kemudian lingkungan hidup dan kehutanan serta budaya ya. Pada kesempatan tersebut, PM juga menyampaikan rencana penyelenggaraan Forum Nasional Perempuan bertajuk Peran Perempuan Menjaga Ketahanan Bangsa. Forum tersebut yang akan dirangkaikan dengan rapat kerja nasional pada 6 hingga 7 Mei 2026 di Jakarta. Sejalan dengan momentum Hari Kartini, PM juga turut menyiapkan berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga mendorong partisipasi aktif perempuan dalam ruang publik dan juga pembangunan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mencatat penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari hasil penindakan pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan ini mencapai lebih dari 50 miliar rupiah sepanjang tahun 2025. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Capaian PNBP tersebut berasal dari berbagai tindakan tegas KKP terhadap pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Mulai dari penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing, pelanggaran izin usaha perikanan, hingga pelanggaran pemanfaatan ruang laut. Dirjen Perlindungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau KKP, Pung Nugroho Saksono, menegaskan penindakan ini tidak hanya bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar aturan, namun juga untuk menjaga kelangsungan sumber daya kelautan dan perikanan agar tetap lestari. Selain itu, optimalisasi PNBP juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pendapatan negara. KKP berkomitmen akan terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk menekan angka pelanggaran di Laut Indonesia. Selain itu, KKP juga memberikan bantuan kapal kepada masyarakat atau Pemda setempat, hasil dari penindakan yang perkaranya sudah selesai atau inkrah. Tahun lalu kita PNBP kita bisa masuk 50 miliar lebih lah Mbak, bisa masuk ke negara. Ya, ya untuk triwulan ini 13 triliun miliar, maaf. Ada lagi? Pak, semester 1 ini Bapak sudah menyelamatkan uang negara itu berapa Pak? Tadi 69 miliar kurang lebih ya. Itu dari berapa kasus Pak? 39 kasus. Kan Bapak juga nggak cuma illegal fishing aja nih Pak. Bapak juga menyegel ada beberapa pulau juga tuh. Itu update-nya gimana sih Pak? Nanti juga itu kena denda juga. Termasuk juga nanti reklamasi yang kita segel tersebut itu juga ada dendanya. Dan itu proses denda tersebut ketika kami berikan billing, mereka langsung bayar ke negara, bukan melalui kami. Kami hanya ditunjukkan ini bukti transfernya Pak. Dengan capaian ini, KKP berharap kepatuhan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan semakin meningkat, sehingga pengelolaan sumber daya laut dapat berjalan secara berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi negara. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Menko Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan meninjau kondisi penataan kawasan kumuh Kampung Nelayan di Desa Tanjung Anom, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten pada Kamis siang. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau langsung kondisi terkini dari penataan ulang Kampung Nelayan yang sebelumnya berada dalam kondisi kawasan kumuh. Peninjauan ini digelar untuk memastikan program revitalisasi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir. Adapun skema pembayaran hunian baru ini diterapkan lebih ringan, yakni Rp140.000 setiap seminggu selama kurang lebih 4 tahun. Proyek revitalisasi di kawasan ini turut menggunakan material genteng untuk atap, sesuai dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk program gentengisasi rumah di Indonesia. Nah, tadi kita lihat secara langsung jauh lebih baik dan mereka senang, nyaman, ada yang sudah punya warung dan sebagian sudah kontan, tetapi yang meringankan adalah, maksudnya sudah tidak lagi tanggungan, tetapi yang meringankan karena ini bisa nyicil. Betul Pak. Seminggu itu kurang lebih 140 ribuan rupiah satu minggu, jadi tenornya kurang lebih 4 tahun ke depan. Jadi ini adalah sesuatu yang ringan dan semakin terjangkau bagi masyarakat yang ada di sini. Sebagian sudah menambah sendiri jumlah kamarnya, termasuk memperluas dapur, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan menjelaskan, revitalisasi ini menjadi bagian dari Kampung Nelayan Merah Putih, dengan kedepannya akan diisi oleh Koperasi Desa Merah Putih, serta pengelola baru hasil rekrutmen nasional KNMP. Yaitu ada Kampung Nelayan Merah Putih, di sini ada penghuninya, dan ada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nanti kita akan
kolaborasi. Dan alhamdulillah kemarin Pak Menko sudah di launching untuk rekrutmen para pengelola kampung nelayan merah putih di seluruh Indonesia. Jadi secara bertahap ini akan diisi pegawai-pegawai ataupun pengelola dari kampung nelayan merah putih yang dikawinkan nanti atau disatukan dengan koperasi desa kelurahan. Di sisi pengguna anggaran, pemerintah Kabupaten Tangerang menjalin kolaborasi bersama Koperasi Mitra Duafa, Habitat for Humanity, dan masyarakat setempat. Jadi anggaran yang dibutuhkan pada saat kita menata mendirikan rumah-rumah yang ada di Tanjung Anom ini, totalnya jumlahnya sekitar 13 miliar. Jadi 5,5 support dari Habitat, 6 miliar lebih juga dari kabupaten, dari koperasinya 2,2. Jadi totalnya 13 miliar dan alhamdulillah semuanya sudah berjalan. Dari Banten, Max Munte, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk bersama-sama mengambil kebijakan menggratiskan transportasi umum untuk menekan angka konsumsi bahan bakar minyak. Masyarakat Transportasi Indonesia mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk bersama-sama mengambil kebijakan untuk menggratiskan transportasi umum untuk menekan angka konsumsi bahan bakar minyak. Ketua Umum MTI, Haris Muhammadun, mengatakan lonjakan harga energi bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki penyelenggaraan sistem transportasi umum di Indonesia. Menggratiskan transportasi umum dalam periode tertentu akan menciptakan kebiasaan masyarakat menggunakan transportasi umum. Kan bisa melibatkan angkutan umum itu kan macam-macam nih. Ada angkutan umum yang sekarang reguler sudah beroperasi. Kemudian juga ada angkutan pariwisata. Ya kan? Juga ada angkutan sewa, angkutan karyawan. Nah, kalau perlu demi efisiensi energi, demi semuanya bisa melakukan aktivitas, ya kan, mobil-mobil angkutan personel misalnya dari TNI, dari Polri, dari institusi lain-lain kan bisa dilakukan juga untuk pengerjaan seperti itu. Ini yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kombinasi kebijakan, misalnya ada WFH, itu dikombinasikan dengan tadi stimulus untuk angkutan umum. Katakanlah kalau Jakarta, Pak Joko tadi udah Jakarta digratiskan juga sebulan seperti di Melbourne, karena sudah bagus. Nah, kemudian Jawa Tengah juga sudah ada Trans Jateng, ada Trans Semarang, Batik Solo Trans, ada Solo, Trans Jatim, ada Banjar Bakula, ada yang lain-lain. Tergantung, ini adalah keberanian kita. Kita jangan hanya membatasi pergerakan, tetapi juga kita fasilitasi pembangunan yang semestinya ada. Nah, di daerah yang jangka pendeknya tadi gini, kenapa sih MTI kok mengusulkan juga ada stimulus angkutan umum yang di Jakarta maupun di daerah itu paling tidak sebulan lah gratis. Nah, kalau sudah ada sebulan gratis, paling tidak orang ada experience untuk melakukan perjalanan dengan angkutan umum. Misalnya shifting dari kendaraan pribadi, oh ya saya akan ngirit. Kalau enggak nanti saya nggak bisa angkut transportasi saya terlalu tinggi. Maka dengan stimulus gratis selama 1 bulan, yang terjadi akhirnya dia, oh ternyata enak nih saya naik angkutan umum. Akhirnya menjadi habit, jadi kebiasaan. Lebih lanjut, Haris menjelaskan, ketika masyarakat sudah terbiasa menggunakan transportasi umum, baru langkah selanjutnya memperkuat armada untuk mengakomodir permintaan masyarakat. Dari Jakarta, Yomalau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jembatan perintis Garuda di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara telah rampung 100%. Kehadiran jembatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan konektivitas serta mendorong perekonomian masyarakat kepulauan. Jembatan perintis Garuda yang juga berlokasi di Kampung BH, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe resmi rampung dan juga siap digunakan. Jembatan sepanjang 8 meter dan lebar 3,5 meter ini melintasi Sungai Kengkima dan menjadi akses penghubung penting bagi masyarakat. Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari program pemerintah dalam mendorong percepatan infrastruktur hingga ke wilayah terpencil dan juga kepulauan.
Masyarakat setempat menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan TNI AD atas pembangunan jembatan yang dinilai sangat membantu aktivitas sehari-hari. Kehadiran jembatan ini juga dinilai mempermudah akses antar wilayah serta memperlancar mobilitas warga, termasuk dalam mendistribusikan hasil pertanian dan juga kebutuhan pokok. Masyarakat berharap infrastruktur seperti ini terus ditingkatkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di wilayah kepulauan. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto, lewat TNI Angkatan Darat telah membangun jembatan perintis Garuda di Kampung Beha. Sekali lagi, kami atas nama pemerintah kampung dan warga masyarakat Kampung Beha mengucapkan terima kasih. Cia Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Meteorologi dan juga Klimatologi Geofisika fenomena El Nino diprediksi akan mulai terjadi pada pertengahan April hingga September mendatang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun juga mulai melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi dampak yang juga kemungkinan terjadi. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, terdapat 2 isu utama yang perlu diwaspadai selama periode El Nino. Ketersediaan pangan dikhawatirkan terganggu akibat perubahan cuaca ekstrim yang mempengaruhi produksi pertanian. Selain itu, peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA juga menjadi perhatian serius. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku telah menggelar rapat khusus guna mempersiapkan langkah-langkah penanganan. Pemerintah menegaskan bahwa langkah pencegahan akan menjadi prioritas utama guna meminimalkan dampak El Nino terhadap masyarakat. Jadi untuk El Nino kalau memang sesuai dengan prediksi BMKG, mulai pertengahan April sampai dengan September, yang paling akan menjadi isu utama ada 2. Yang pertama yang menyangkut ketersediaan pangan, karena pasti ada beberapa yang mengalami problem. Yang kedua adalah masalah kesehatan, terutama hal yang berkaitan dengan ISPA dan sebagainya. Sehingga dengan demikian dari sekarang, kemarin kebetulan kita juga sudah rapat khusus untuk itu, antisipasi untuk menghadapi El Nino bagi pemerintah DKI Jakarta, kita akan tindakan preventif lebih baik daripada kemudian kejadian di lapangan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pemerintah Kota Jakarta Timur resmi menutup tempat pembuangan sampah atau TPS Ria di kawasan Kampung Rawadas Pondok Kopi. Penutupan ini dilakukan guna menjaga kebersihan lingkungan dan juga estetika kota, mengingat lokasi tersebut bukan merupakan tempat pembuangan resmi. Suasana di kawasan Kampung Rawadas, Kelurahan Pondok Kopi, Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu malam tampak berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi aktivitas warga yang membawa kantong sampah ke area ini. Sejumlah petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Satnimas, hingga petugas keamanan TPU disiagakan di titik bekas TPS tersebut. Penjagaan ketat ini dilakukan setelah adanya instruksi resmi terkait penutupan total TPS Kampung Rawadas. Petugas berpatroli dan berjaga secara bergantian untuk memastikan tidak ada warga yang bandel atau kucing-kucingan dengan petugas untuk membuang sampah pada malam hari. Sebelumnya lokasi ini kerap dikeluhkan karena menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan serta area pemakaman umum di sekitarnya. Selain penjagaan, sejumlah spanduk larangan dan garis pembatas juga telah dipasang di lokasi. Warga diimbau untuk meningkatkan kesadaran akan kebersihan dan mengikuti prosedur pembuangan sampah yang telah ditetapkan oleh pihak kelurahan maupun kecamatan. Ini kita giat dari sore sampai pagi dalam rangka pengamanan dan penjagaan di bekas TPS Rawadas RW 02 agar tidak ada lagi warga yang membuang sampah di sini karena sudah ditutup oleh pihak kelurahan. Penjagaan ini akan berlangsung berapa lama? Terus ada sanksi apa ya nanti kedapatan ada warga yang masih membandel buang sampah? Untuk penjagaan ini untuk jangka waktunya tidak ditentukan, tergantung dari pimpinan. Dan untuk jika ada warga yang membuang sampah di sini akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang ada tentang kebersihan dan tata sampah. Untuk masyarakat dengan tutupnya ini gimana untuk membuang sampahnya nih? Untuk selanjutnya masyarakat yang ingin membuang sampah, kita sudah koordinasi ke pihak RW dan ketua RT sudah mengurus untuk pembuangan sampah oleh masyarakat. Dari Jakarta Timur, Nani Tio, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Gubernur Pramono Anung mendukung langkah pemberantasan ikan sapu-sapu yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jakarta Pusat bersama dengan petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU. Pemberantasan ikan sapu-sapu ini akan dilakukan secara bertahap di 5 wilayah Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi sekaligus mendukung aksi penangkapan ikan sapu-sapu yang dilakukan di kawasan Jakarta, tepatnya di sekitar Grand Hyatt dan Plaza Indonesia dengan melibatkan Wali Kota Jakarta Pusat dan petugas PPSU. Sementara itu, pemberantasan ikan sapu-sapu ini akan dilakukan secara bertahap di 5 wilayah kota administrasi Jakarta, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Pemprov DKI Jakarta berharap langkah ini dapat menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, perairan Jakarta, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Jadi untuk pembersihan ikan sapu-sapu akan dilakukan di 5 kota. Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Sedangkan saya sendiri tergantung nanti Kepala Biro KDA mau ngatur di sana. Saya selama ini ikut Kepala Biro KDA aja, mau ditugaskan di mana saya ikut. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem perairan, sekaligus melindungi masyarakat dari potensi resiko kesehatan. Dari Jakarta, Tri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Menyapa Indonesia Pagi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Ramadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.